Ini anaknya tidur ya kan, aduh. Baik nih. Pertama bawaannya lemes ya. Oke. Bismillah, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi Waalaikumsalam wabarakatuh. warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin wassalatu wassalamu ala asrofil anbiya wal mursalin wa ala alihi wa ashabihi ajmain. Amma ba'd. Segala puji syukur kita ucapkan kepada Allah Subhanahu wa taala. Alhamdulillah atas nikmatnya yang tak terhingga. Kita kembali melanjutkan pembelajaran kita pada pagi hari ini. Selawat serta salam kita hadiahkan kepada junjungan kita Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Kita tiada hentinya berdoa mohon kepada Allah semoga kelak kita mendapatkan syafaatnya di yaumil akhir. Allahumma amin. Ya, anak-anak ustazah kelas 11 ini masih sedikit ya yang ngikutin Zoom ya. Ustazah berharap segera bergabung. Ya, ustazah di sini hanya akan memberikan materi tentang ujian praktek kita ya. Sebelum sambil menunggu ya, untuk kisi-kisi mungkin belum ustazah belum dapat ya soal ustadz yang buat ya anak-anak ustazah, soal untuk penjas ustadz yang buat, yang jelas soalnya hanya 2 bab ya, maksudnya materinya diambil hanya dari 2 bab, bab 9 dan bab 10 ya, tentang aktivitas fisik teratur sama menganalisis bahaya penularan dan pencegahan penyakit HIV. Nah ini sudah pernah kita pelajari di kelas 10 ya anak ustazah. Ya insya Allah bagaimana? Ya bisa lah ya, materinya tidak asing. Ya yang jelas materinya dari 2 bab saja. Nanti jika sudah ada ininya ya soalnya ustazah bagi kisi-kisinya ya. Ini masih 15 orang, masih sedikit sekali. Halimah, Syakira, Rantia, Ade, Kesuma, Dani, Raha, Wina, Risa, Yasmin, Zia, Syakira, Sofi, Naura. Yang lain mana nih ya? Masih 16. Ya, karena ustazah nggak lama-lama ya anak ustazah untuk menyampaikan bahan ujian praktek. Baik, jadi ujian praktek kita di sini ustazah minta anak-anak ustazah untuk membuat ya seperti pada contoh ini anak ustazah. Nampak ya 236. Mengatur perencanaan pola istirahat. Insya Allah ujian prakteknya mudah, nggak sulit ya. Jadi di sini
Ini kan ada tabel ya. Nah, jadi cobalah buat jadwal kegiatan sehari-hari mulai dari bangun tidur hingga tidur lagi. Nah, jadi yang Ustazah minta di sini anak-anak Ustazah membuat jadwal kegiatan sehari-hari anak-anak Ustazah masing-masing pribadi ya. Jadwal kegiatan sehari-hari mulai dari bangun tidur sampai tidur lagi. Nah, ini ada contohnya. Ya, ini hari Senin, hari Selasa. Nah, selama 6 hari, 6 hari. Tunggu ya, 6 hari kah? Oh, tidak usah. Jadi Ustazah minta jadwal kegiatannya itu dibuat di hari Ahad dan Senin, 2 hari saja. Karena kalau hari Senin, Selasa, Rabu, Kamis pasti kegiatan belajarnya itu pasti ada ya. Nah, mungkin kemungkinan banyak ada kesamaan antara Senin, Selasa, Rabu, Kamis dan sampai hari Sabtu. Tapi kalau hari Minggu ini kan beda ya, hari libur. Nah, apa saja kegiatan di hari libur, di hari Minggu itu dan di hari Senin. Jadi pasti ada banyak perbedaan tentunya di situ ya, karena kan hari dimana tidak ada kegiatan belajar di hari Ahad itu, kecuali mungkin ya anak ustazah lah sesuai dengan jadwal kegiatannya sehari-hari di hari Minggu itu ya, tentu berbeda di hari Senin ya kan, pasti ada bedanya. Nah, jadi yang ustazah minta jadwal kegiatan sehari-hari di hari Minggu atau hari Ahad dan hari Senin, 2 hari saja ya, seperti pada tabel berikut ini ya. Jadi membuat jadwal kegiatan sehari-hari mulai dari bangun tidur ya sampai tertidur lagi ya di malam hari. Nah, di sini yang mau saya lihat adalah bagaimana cara mengatur perencanaan pola istirahat. Nah, nggak sulit kan? Mana suaranya nih? Ada nggak orangnya ini ya? Nggak bersuara dari tadi. Nggak sulit ya, mudah sekali anak ustazah. Ya ustazah juga nggak ngasih yang sulit-sulit ya, mempermudah kalian. Ada yang mau ditanya tentang tugasnya? Batas kumpul ya. Ya, batas kumpul. Hari ini ya, sampai malam. Karena ini mudah, tentunya bisa langsung dikerjakan. Ya, alat yang digunakan ya seperti biasa ya, nggak sulit ya, media alat-alat tulisnya. Sampai malam saja tunggu 00 jam 00. Ada yang mau ditanya lagi? Untuk ujian prakteknya tidak ada ya. Ini yang mendengarkan ada 20 orang. Sekitar berapa nih? 16 ya, 15 lagi tidak mendengarkan ya, tidak ikut Zoom ya. Mudah-mudahan nanti ketika YouTube bisa mendengarkan dan langsung mengerjakannya ya, tidak sulit. Oke, di hari Ahad dan hari Senin saja ya untuk jadwal kegiatan sehari-hari. Baik, jika tidak ada yang mau ditanyakan ya, sedikit kita lihat materi kita. Nah, untuk aktivitas fisik ini sudah selesai ya anak ustazah. Nah, untuk HIV, nah ini yang belum ada kita bahas. Mungkin sedikit bisa kita bahas ya, waktunya masih ada. Nah, untuk menganalisis bahaya penularan dan pencegahan penyakit HIV. Nah, untuk HIV ini tentu anak-anak ustazah sudah tidak asing lagi materinya, karena di kelas 10 pernah kita pelajari ya. Kemudian dipelajari lagi di kelas 11 ini, nanti kemungkinan di SMA juga ada lagi ya. Nah, seperti itu. Yang perlu diingat di sini adalah definisi tentang penyakit HIV.
Ya, anak-anak ustazah, penyakit HIV ini adalah penyakit yang bagaimana? Yang mematikan. Penyebabnya adalah virus ya, virus HIV. Ya, penyakit AIDS ya, penyakit AIDS yang disebabkan oleh virus HIV. Ya, virus ini ya mematikan, belum ada obatnya ya. Waktu daripada penularan penyakit ini cukup lama, tapi perlahan tapi pasti, yang jelas ya perlahan tapi pasti ya bisa mematikan ya. Nah, kalau kita lihat bentuk virusnya itu hampir sama dengan virus corona. Iya kan? Mirip ya? Virus corona kayak gini juga kan? Nampak? Materinya nampak kan, Nana Ustazah? Nah, ya, virusnya mirip virus corona, karena virus corona seperti ini gambarnya ya. Ya, beginilah virus itu jika sudah menggerogoti ya bagian-bagian tubuh kita. Nah, jadi kita sudah tahu ya virus HIV ini ya banyak sedikit kita tahu ya penyebabnya apa, kan gitu kan? Nah, kita lihat di sini, HIV adalah virus atau jasad renik yang sangat kecil yang menyerang sistem kekebalan tubuh manusia. Nah, sama juga dengan virus corona juga menyerang sistem kekebalan tubuh manusia. Jadi kalau corona sekarang ini anak-anak ustazah kan semakin hari ini semakin bertambah ya anak ustazah, bahkan di pandemi kedua, di tahun kedua ini ya, bisa kita bilang di tahun kedua ya, karena kita sudah setahun melalui pandemi. Dari awal bulan berapa kemarin tuh anak ustazah? Awal tahun ya, akhir tahun 2019 itu kita sudah mendengar yang namanya virus corona itu sudah bagaimana? Sudah beredar di beberapa negara. Nah, jadi negara-negara sudah sibuk lockdown, Indonesia di 2020 ya. Nah, kita bulan 1, bulan 2 itu masih sekolah saja, ingatnya kita mulai libur di bulan 3 ya. Bulan 3 2020. Nah, baru kita sibuk berbenah diri untuk libur ya, daring, kemudian belajar daring. Nah, seperti itu. Ya, jadi virus corona ini juga mematikan dan juga menyerang sistem kekebalan tubuh manusia. Virus corona ini mematikan tentunya yang utama bagi orang-orang yang memiliki penyakit bawaan, ya kan? Karena dia memperparah penyakit bawaan tersebut terlebih dahulu, ya, yang sampai memperparah kondisi ya sistem kekebalan juga dan kondisi orang yang tertular virus tersebut. Makanya ya cepat menyebabkan kematian ya virus corona. Adapun HIV ini ya dia tidak secepat corona, tapi ya perlahan tapi pasti ya menyebabkan seseorang juga bagaimana ya mati, kan seperti itu. Nah, sama-sama virus ya Ustazah. Jadi virus HIV ini katanya ya seperti binatang ya laut ya, binatang laut yang berbulu tegak dan tajam ya, mana tubuh manusia mempunyai sel darah putih yang berfungsi untuk melawan dan membunuh bibit-bibit atau kuman-kuman penyakit yang masuk ke dalam tubuh manusia. Dengan sel-sel darah putih melindungi seseorang dari jatuh sakit. Inilah yang disebut kekebalan tubuh manusia, yang merupakan daya tahan tubuh seseorang. Nah itu adalah virus HIV. Nah, seorang yang terinfeksi oleh HIV berarti mengidap HIV di dalam tubuhnya. Disebut HIV ya, HIV plus ya, atau dibaca HIV positif ya, HIV positif ya bacanya ya, atau mengidap HIV. Orang yang telah terinfeksi HIV dalam beberapa tahun pertama belum menunjukkan gejala apa-apa. Nah, lihat anak saja. Jadi HIV ini setahun mungkin belum menunjukkan gejala apapun, sehingga secara fisik kelihatan tidak berbeda dengan orang lain yang sehat ya. Nah, namun dia mempunyai potensi sebagai sumber penularan ya, artinya dapat menularkan virus kepada orang lain. Nah, sebenarnya ini juga kita katakan mengerikan ya, karena kalau kita lihat secara fisik ya, dia nggak punya gejala apa-apa. Kalau virus corona apa gejalanya, Ustazah?
Apa virus corona gejalanya? Orang yang terkena virus corona gejalanya apa? Demam. Bisa rasa. Enggak pasti demam. Apa? Ya, demam juga salah satu. Tapi Bisa merasa. iya, itu yang kadang kita nggak demam, kondisinya nggak demam, tapi aroma penciuman hilang, aroma perasa hilang, alat perasa hilang, ya kan? Nah itu bisa mungkin kalau di tes swab, ya kan, antigen positif kan gitu kan. Jadi mungkin secara pribadi karena kita udah tahu gitu ya gejalanya, mungkin kita akan jaga jarak ya dengan orang kan gitu kan. Kemudian mungkin kita akan isolasi mandiri. Tapi kalau virus HIV ini ya mungkin dia pun nggak tahu kali ya kalau dia itu sebenarnya sudah terserang virus HIV kan gitu. Dan lebih parahnya mungkin dia tidak tahu atau dia ya tidak tahu ya, dalam setahun itu dia sudah bisa menularkan beberapa banyak orang ya kan. Nah apalagi dia tidak menjaga pergaulannya. Nah itu dia tidak menjaga pergaulannya ya, bergaul dengan siapa saja, lawan jenis seperti itu ya, dengan bebasnya. Nah itu yang lebih mengerikan lagi. Jadi dia bisa menularkan ya banyak, mungkin berpuluh, beratus mungkin lah ya. Akhirnya yang lain juga seperti itu ya, yang sudah kena tertular olehnya kemudian menularkan lagi ke yang lain-lain dengan pergaulannya yang tidak terjaga, yang tidak kita tahu ya bagaimana cara mereka bergaul ya. Apalagi kalau katanya sudah bebas ya sudahlah, ya sudah pasti bisa menularkan tentunya dengan banyak orang kan seperti itu. Nah itu ya virus HIV. Jadi sehingga tidak terlihat ya perbedaan orang lain ya yang sehat, namun mempunyai potensi yang cukup besar untuk menularkan. Nah, jadi setelah periode 7 hingga 10 tahun atau jika kekebalan tubuhnya sudah sangat melemah karena berbagai infeksi lain, nah tambah lagi dia punya penyakit bawaan, nah itu akan cepat mempercepat lemahnya ya, menurunnya kekebalan tubuh manusia. Jadi ini cukup lama ya anak ustazah ya dengan periode seperti ini. Nah itu untuk virus corona. Kita lihat penyakit AIDS ya, disingkat dengan AIDS itu singkatan dari Acquired Immune Deficiency Syndrome ya. Kalau sindrom yang bahasa Indonesianya adalah sindroma, merupakan kumpulan gejala atau tanda penyakit. Defisiensi dalam bahasa Indonesia berarti kekurangan. Ya, imun berarti kekebalan, sedangkan acquired ya berarti diperoleh atau didapat. Ya, jadi maksudnya di sini bagaimana? Ya, AIDS ya, bahwa AIDS bukan penyakit keturunan. Ya, seseorang menderita AIDS bukan karena keturunan dari penderita AIDS, tetapi karena terjangkit atau terinfeksi virus penyebab AIDS. Ya, jadi dapat diartikan sebagai kumpulan tanda dan gejala penyakit akibat hilangnya atau menurunnya sistem kekebalan tubuh seseorang. Nah, itu adalah pengertian dari penyakit AIDS. Nah, penderita penyakit AIDS seperti ini akan semakin hari semakin kurus ya. Karena dia menyerang sel-sel tubuh manusia, menyerang sistem kekebalannya, melemahkan ya. Kalau sudah lemah ya kemudian semakin kurus ya, seperti itu. Nah bahaya penyakit AIDS, kita lihat bahaya besar penyakit AIDS. Nah bahayanya adalah yang pertama apa? Mudah menular dan mematikan ya. Jadi merusak sistem kekebalan tubuh manusia akibat turun atau hilangnya daya tahan tubuhnya sehingga mudah terjangkit atau meninggal karena penyakit infeksi kanker lainnya. Nah, kemudian menyebabkan kematian, di mana di sini menurut WHO tidak kurang dari 3 orang di seluruh dunia terkena virus HIV setiap menitnya. Ya. Dan yang mengerikan adalah jumlah penderita 70% adalah kalangan pemuda atau usia produktif. Ya. Jadi banyak menimpa usia remaja maupun dewasa ya, usia produktif ya. Jadi kemudian lagi yang ketiga serangan bagi anak muda ya, anak-anak muda. Nah, biasanya ini anak-anak muda yang bagaimana pergaulannya? Yang pergaulannya bebas ya, anak ustazah. Kita lihat di sini
sekarang semakin mengerikan, berbagai macam bentuk pergaulan yang terjadi di masyarakat bahkan di seluruh dunia. Ya, kalau kita lihat di sini ada namanya homoseksual, heteroseksual, promiskuitas atau perkawinan lebih dari satu ya, menggunakan jarum suntik, pecandu narkoba dan free sex, serta orang-orang yang mengabaikan nilai-nilai moral, etik dan agama. Nah, ini semua orang yang gampang sekali ya terjangkit oleh virus corona ya. Kita tahu ini adalah salah satu penyebabnya anak ustazah ya, pergaulan bebas, pergaulan sesama jenis, lawan jenis ya. Ya, macam-macam, perkawinan lebih dari satu. Nah, itu adalah semua ya yang bisa menyebabkan terjadinya virus ya, menyebarnya virus HIV ya, terkenanya orang-orang tersebut dengan penyakit HIV. Kemudian tidak bermoral ya, jauh dari agama, tidak punya aturan. Intinya apa? Pergaulan hidupnya bebas sebebas-bebasnya ya. Jauh dari yang namanya kasih sayang, jauh yang dari namanya aturan norma yang berlaku dari masyarakat maupun dari agama sendiri ya. Mereka itu nggak punya aturan. Jadi hidupnya bagaimana? Tidak bermoral ya, tanpa moral, tanpa aturan. Kemudian permasalahan lain yang berdampak sangat tinggi bagi penularan virus AIDS adalah remaja meninggalkan rumah tanpa izin menjadi anak jalanan. Nah, itu juga ya. Jadi kita lihat bahaya yang menimpa ya seseorang ya pada 5 poin tersebut ya. Nah, kemudian yang keenam adalah bunuh diri. Nah, jadi bahaya yang menimpa seseorang yang terkena penyakit HIV adalah bunuh diri. Kenapa? Karena depresi ya. Depresi banyak sekali penyebabnya. Ya, kemudian gila ya, orang yang hilang kepercayaan diri, stres, depresi hingga hilang ingatan ya, tidak waras, gila. Nah, seperti itu. Kegilaan dampak dari HIV atau AIDS ya. Ya, itu gambarnya ya. Nah, itu bahaya HIV. Kemudian penularannya. Nah, di sini ada banyak saja poin-poinnya ya. Ya, cara penularannya kita lihat ada 3 ya. Cara utama ada 3, hubungan seksual seseorang yang mengidap HIV. Hubungan seksual ini bisa homoseksual maupun heteroseksual ya. Kemudian alat jarum suntik ya. Alat jarum suntik ini ganti-gantian. Jadi anak ustazah, yang namanya jarum suntik itu hanya disuntikkan sekali saja pada setiap orang. Ya, setiap kali menyuntikkan. Makanya kalau sudah berganti-ganti jarum suntik, nah ini biasanya orang pecandu narkoba, nah itu juga rentan terkena virus tersebut ya. Nah, kemudian bagi orang-orang yang suka bagaimana? Mentato bagian tubuhnya seperti itu ya. Akupuntur, tindik, macam-macam. Nah, itu juga bisa. Ya, kalau berganti-gantian, nah itu bisa menularkan virus HIV. Kemudian ibu hamil yang mengidap HIV kepada bayi yang dikandungnya. Ya, jadi biasanya ibu hamil ini misalnya mereka hamil di luar nikah karena hubungan bebas ya. Nah, sudah kalau dia terkena virus tersebut ya sudah pasti dia menularkan ke anak yang dikandungnya. Jadi sangat bagaimana? Sangat ya menyedihkan ya anak saja. Jadi ini cara penularannya ada 3. Kemudian gejalanya di sini banyak ya anak saja gejalanya. Ya, mungkin anak ustazah bisa membacanya ya. Di sini ada berapa poin? 5 ya. Secara garis besar di sini ada 5, kemudian ada yang lebih dari 5 ya, ada 7 ya. Nah, 7, ada yang 5, ada yang 7. Nah, sama saja itu ya. Nah, kemudian gejala yang ditimbulkan di sini ada 6. Dan di sini ada siklusnya ya, cara penularannya. Perjalanan terjadinya virus HIV. Nah, ini banyak. Fase. Nah, ini banyak anak ustazah, jadi cukup dihafalkan, dibaca secara garis besarnya. Untuk fasenya itu anak ustazah baca saja ya, paling tidak tahu begitulah cara penularannya ya. Kemudian hal-hal yang tidak menularkan HIV ya. Tadi HIV tertular oleh tiga cara ya.
hal-hal yang tidak menularkan HIV ini kita lihat di sini ya, bersenggolan tidak, berjabat tangan juga tidak ya, penderita batuk bersin di depan kita, nah tidak tertular. Tapi kalau corona, nah ini pantang bersin ya, pantang batuk ya kan gitu kan, jangan sampai kita kena bagaimana hawanya, cipratannya kan gitu kan. Nah untuk virus corona ya. Kemudian berenang di kolam renang, menggunakan WC yang sama, melalui gigitan nyamuk. Nah, ini tidak akan menularkan HIV. Bagaimana pencegahannya? Nah, di sini banyak ya, saja. Yang pertama tentunya hindarilah pergaulan bebas, ya kan? Pergaulan bebas, memperkuat iman dan takwa kita kepada Allah, kan gitu kan? Dekat dengan orang tua, seperti itu. Nah, itu secara garis besar ya. Nah, selebihnya anak ustazah bisa baca karena waktu kita juga tidak mencukupi ya. Nah, di sini ustazah hanya menjelaskan secara garis besar saja. Nah, selebihnya anak ustazah bisa baca kembali dan mengulang-ulangnya kembali. Ya, anak ustazah. Nah, pengobatannya juga di sini ada dengan 3 cara ya. Ya, ada yang mau ditanya? Waktu kita sudah tidak mencukupi ya. Paham ya untuk tugas ya, cukup mudah ya. Jadi ustazah berharap anak-anak ustazah mengirimkannya semua, dan ustazah berharap jangan tunggu ditagih ya. Karena kan biasanya ada tuh langganan ya anak-anak ustazah yang harus lapor dulu ke wali kelas, ya belum ya kan, ditagih pun nggak langsung dikasih. Ustazah rasa sudah kelas 11 mau kelas 12 ya nggak seperti anak SMP lagi ya. Jadi nampaklah ya harus lebih rajin dan beda lah ya anak ustazah ya, langsung dikerjakan, jangan tunggu dan jangan tunda-tunda lagi. Baik anak ustazah, cukup sekian dulu, tidak ada yang mau ditanyakan lagi? Hah? Kusuma paham ya? Rantia mana nih Rantia? Oh ada Rantia. Syarafina, Algina, Deva, nih Deva. Ya, Jalfa sama Dinda Fajira ya. Selalu ya, nggak pernah ikut Zoom nih, jarang banget. Dan Dinda nih, Dinda jarang. Yang dua ini ya, Dinda sama Fajira sama Zalfa nih. Saja nggak tahu kenapa sampai di hari terakhir kita belajar juga nggak nongol-nongol ya. Nggak tahu kenapa ya. Baik anak-anak ustazah, selamat ujian, tetap semangat, tetap jaga kesehatannya ya, dan kita terus berdoa tiada hentinya, mohon kepada Allah semoga Allah cepat mengangkat wabah ini ya, virus corona cepat berlalu dari ya negara kita ini ya, dan dari dunia ini, agar kita bisa kembali melakukan aktivitas kita secara normal. Doa yang tiada hentinya mohon kepada Allah ya anak ustazah. Baik anak ustazah, kita tutup dengan doa kafaratul majlis. Subhanakallahumma wa bihamdik asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.